Itu sih pada prinsipnya yang saya lihat. Jadi harusnya dengan adanya donatur yang menjadi jalan alternatif, harusnya diajak di dalam proses perdamaian tersebut, bukan malah justru diabaikan. Saya mengkhawatirkan banyak hal di kepala saya yang saya tidak bisa sampaikan sebenarnya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pablo Benua mengkhawatirkan isu perdamaian antara Farhad Abbas dan Pratiwi Novianti tidak melibatkan tim dari para donatur. Kita lihat videonya bareng-bareng. karena saya lebih menghargai suatu keputusan perdamaian dibandingkan saya harus mengedepankan egosentris saya gitu. Toh juga kan ini adalah tujuan kita bersama. Sejak awal kita ingin agar ini menjadi baik-baik saja, menjadi damai, tidak carut-marut seperti ini kan begitu. Nah, memang ada mekanisme-mekanisme yang harusnya kita bisa sepakati bersama begitu. Di mana mekanisme tersebut ya tentunya kita harus pahami perkara tersebut, kasus tersebut bukan lagi kasusnya Novi dan Agus saja begitu. Kasus tersebut sudah melibatkan banyak orang. Orang-orang sudah banyak berperan di sini. Bahkan para donatur sudah memberikan pollingnya gitu ya. Artinya perkara tersebut sudah bentuknya segitiga tuh. Segitiga yang mana ini saling berkaitan. Bahkan kalau saya tanya yang paling berkekuatan hukum adalah donatur justru. Karena donatur adalah pemilik uang. Sehingga tidak boleh kita abaikan yang namanya keputusan daripada polling tersebut begitu. Akan tetapi ya saya kembali lagi saya punya keterbatasan. Keterbatasan saya itu adalah saya tidak mampu, tidak boleh, bahkan saya dibatasi oleh undang-undang profesi saya, kode etik profesi saya tidak boleh terlalu overlap. Saya tidak boleh melakukan sebuah perbuatan yang melewati batas-batas itu gitu. Sekalipun banyak hal yang bertentangan dalam hati nurani saya, tapi ya saya harus tetap mempertahankan itu. Karena seperti yang selalu saya sampaikan bahwa hukum tertinggi itu adalah moralitas. Nah, kembali lagi saya punya moralitas, saya punya moral melihat persoalan ini gitu ya. Bahwa ini bukan bicara menang atau kalah, ini adalah berbicara tentang kemanusiaan, bagaimana kedua belah pihak ini bisa duduk bersama, bisa menyelesaikan persoalan ini dengan kepala dingin gitu, tanpa harus berseteru di ruang publik gitu. Itu yang sebenarnya saya ingin sampaikan. Makanya dengan itu pula kalau memang saya dengan saya tidak ikut di dalam proses mediasi tersebut bisa mencapai suatu persamaan, bisa mencapai suatu perdamaian, ya sebaiknya saya tidak ikut kan begitu. Karena kalau kita ikut terus nanti ricu, nanti kita disalahin kan. Saya nggak mau seperti itu gitu. Kalau terlalu banyak persyaratan dari pihak A, apakah tetap diadakan perdamaian? Saya juga nggak paham ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sejak awal pada saat mediasi Novi di Gedung Juang gitu, saya sudah melihat bahwa itu adalah deadlock gitu. Pertemuan itu sudah deadlock. Pertemuan itu tidak mencapai sebuah titik temunya begitu. Tidak mencapai suatu hasil yang positif. Nah, karena itulah para donatur akhirnya sepakat berinisiasi untuk membuat polling tersebut dan melibatkan sejumlah kuasa hukum di dalamnya. Bahkan mereka menunjuk kuasa hukumnya begitu. Nah, persoalannya adalah polling ini adalah jalan alternatif dari mediasi yang deadlock tadi kan.
Kalau mediasi sudah deadlock lalu ada satu bentuk inisiasi daripada donatur sebagai jalan alternatif, ya harusnya itu juga diajak di dalam satu proses perdamaian begitu. Itu sih pada prinsipnya yang saya lihat. Jadi harusnya dengan adanya donatur yang menjadi jalan alternatif, harusnya diajak di dalam proses perdamaian tersebut, bukan malah justru diabaikan gitu. Bahkan saya kemarin agak kaget dengan ada sebuah statement yang mengatakan kalau memang ada donatur di luar sana yang tidak terima mau melakukannya dengan jalur hukum, ya silakan. Nah, begitu ada statement itu, saya kayak ada satu pukulan di dalam hati kecil saya, kok bisa gitu ada seseorang yang berucap itu gitu. Sementara ini orang-orang semua di luar sana berharap yang terbaik gitu ya. Saya nggak mau lah, intinya saya nggak di dalam hati kecil saya masih banyak hal yang tidak sesuai gitu. Karena ini terkait dengan banyak orang ya, banyak orang yang membutuhkan mengikuti proses tersebut, banyak orang yang terlibat di dalam proses tersebut. Kita itu ketika, apalagi seorang advokat ya, penting ya. Ketika advokat itu mau mencapai satu kesuksesan, mau berhasil menangani satu perkara, jangan pernah besar kepala ketika dia itu berdiri disanjung, dipuji. Dia harus hargai prosesnya. Apa sih yang membuat seseorang itu bisa dipuji? Apa sih yang membuat seseorang itu akhirnya bisa banyak orang respect sama dia? Apa sih yang membuat seseorang itu akhirnya banyak fansnya, dianggap berhasil gitu? Ada proses untuk mencapai itu. Nah, proses pencapaian itu tentunya harus dihargai gitu kan. Dengan kita menghargai suatu proses, maka tentunya akan baik di kemudian hari gitu. Ya, uang jangan kasih ke Agus semualah gitu. Ya, jadi intinya sih saya ingin sampaikan, saya belum bisa berkata apa-apa, saya tidak bisa membuat suatu sikap atau keputusan bahwa uang tidak boleh di Agus dan lain-lain. Saya di sini hanya sebagai seseorang advokat yang sedang menjalankan profesinya. Segala sesuatu itu ada pada prinsipal, itu adalah pada klien gitu ya. Jadi klienlah yang menentukan sikapnya gitu. Nah, kalau ada advokat yang akhirnya mengambil sikap tanpa berkoordinasi dengan klien, ya itu suatu hal yang fatal juga kan begitu ya. Itu semuanya teman-teman. Intinya ya saya meminta doanya aja kepada teman-teman agar ini semua menjadi sesuatu hal yang baik, pembelajaran begitu ya kita semua. Dan saya sih ingin teman-teman juga bantu untuk mengawal kasus tersebut gitu ya. Saya mengkhawatirkan banyak hal di kepala saya yang saya tidak bisa sampaikan sebenarnya, tapi banyak hal yang saat ini menghantui pikiran saya itu ya. Bagaimana isi perdamaian itu? Bagaimana nasib para donatur yang sudah memberikan keputusannya? Jadi banyak sekali di kepala saya, tapi saya nggak bisa untuk berucap gitu. Saya tidak bisa untuk menyampaikan hal tersebut di dalam ruang publik gitu. Maka saya meminta kepada teman-teman ya pahami posisi saya itu gitu. Bukan saya artinya tidak tidak punya keberanian untuk mengucapkan itu, tetapi saya punya hati nurani yang saya paham betul ketika saya ucapkan itu akan banyak pihak yang merasa tersakiti, akan banyak pihak yang merasa tidak nyaman dengan ucapan saya. Yang pasti
kita sejak awal berada mendukung Novi. Tentunya kita menyebut diri kita itu adalah tim. Kalau tim itu bukan berbicara tentang saya, bukan berbicara tentang kamu, bukan berbicara tentang dia, tetapi berbicara tentang kita gitu. Artinya kita ini jalan bersama-sama, bukan mewakili diri sendiri gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya clue-nya ya. Tapi ya sudah, intinya kita ingin ini semuanya berjalan dengan baik begitu. Percuma polling. Ini ada nih. Mana tadi ada? Percuma polling kalau hasilnya semua donasi untuk Agus. Ya. Iya, banyak teman-teman yang mengatakan kepada saya, iya bang, kalau memang ujung-ujungnya hasil polling tersebut semuanya untuk pengobatan Agus, percuma dong polling. Iya, saya sepakat. Saya sepakat dengan hal itu gitu. Tentunya harus ada peran besar dari para donatur untuk menyuarakan hal tersebut begitu. Cuman yang jadi pertanyaan saya saat ini adalah polling donatur tersebut ada pada situs www.suaraku.co.id, yang mana website tersebut saat ini yang mengisi polling juga masih terbatas gitu. Kenapa teman-teman tidak mencoba untuk tetap menjalankan itu? Kenapa teman-teman tidak mencoba untuk tetap itu diisi? Kali aja dengan itu diisi dengan sempurna, dengan banyak orang yang ikut mengisi gitu ya, sehingga hal tersebut bisa menjadi satu bahan pertimbangan yang kuat begitu. Banyak yang kecewa. Iya. Banyak yang kita kecewa, akhirnya damai juga, nyesal ikut komen ya. Begini ya teman-teman, artinya begini. Perdamaian ini jangan pernah kita kecewakan atau jangan pernah kita sesali. Perdamaian ini adalah sebenarnya tujuan sejak awal kan. Memang sejak awal kita ingin semuanya duduk bareng. Kalau teman-teman melihat video-video saya, melihat ucapan-ucapan saya sebelumnya, kita sejak awal mengatakan bahwa kita ingin semua baik-baik saja. Kita ingin semua damai-damai saja. Tetapi kan persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah mekanisme perdamaian. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran besar kita. Apakah polling masuk di dalam satu opsi perdamaian kan begitu? Kalau polling tidak dimasukkan ke dalam opsi perdamaian, maka akan muncul persoalan baru di sini. Akan banyak para donatur yang merasa kecewa, yang sudah ikut mengisi polling. Akan banyak orang yang merasa bahwa seolah Begitulah kekhawatiran Pablo Benua terkait isu perdamaian antara Pratiwi Novianti dan Farhad Abbas yang tidak melibatkan tim kuasa hukum atau tim para donatur. Gimana menurut kalian? Silahkan diskusi di bawah kolom komentar guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.